The view. Sorry. Kabel nyangkut di sepatu. Oke, saya rasa semua namanya udah tahu ya Pak ya. Kalau sini, oh belum dah. Oh sorry. Yes begini. Dia mau tanya dia. They ask your name. What is your name? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salam. Nggak perlu saya translate ke Inggris ya Pak? Nggak perlu, ya oke. Just sedikit, betul. What do you want to ask me more? Mau tanya apa lagi katanya? Saya dari Yordania, Jordan. Aku belajar di sini, teknik kimia, semester 3. Apa lagi? Apa lagi? Oke. Nyanyi apa? Tahu Grenade? Mahasiswa Mas Grenade. Bruno Mars, Grenade. Bisa Mas? Bisa nggak? Maybe I think they don't know Grenades because You just sing it. You just sing it. No. It's because their age is around 40, so they don't hear for the new one. Yeah. You how old? Oh, my 48. My age is 40. In my 40, my age 40. My age. So they don't know the latest one. So It's okay, I guess. Yeah. I'm from the birthday of Solo. You mean? Tolong jangan ada konspirasi kemakmuran di antara Anda. Saya itu menimbulkan kontroversi hatiku. Well, you know. She knows. Konspirasi. Conspiration. Oh, tahu Vicky maksudnya dia. Vicky, you know Vicky things ya. Oke. Kapan-kapan ke Jogja kita ngobrol sama Tony Blank. Ya. Salam. Your name is Salam. Kalau di Jawa salam itu tukang cukur. Misal ruwet kayak di Jawa estetika salam itu untuk laki-laki, tapi di sana kata iman di sini untuk laki-laki, kalau di sana iman untuk perempuan. Gitu. Di sana karjo perempuan, sini karjo laki-laki. Stay relax there ya. Julu sunak ya. Someone like you. Tapi before that someone like you. Wah. Maksudnya someone like you artinya apa Mas? Orang gaya gue. Bahasa Inggris ora cetha iki maksudnya kaya apa seneng? Nek kaya, nek seneng apa? Like juga toh? Ora cetha toh kuwi. Bahasa piye kuwi? Someone like you kono, oh kayak seneng aku toh, ngono toh njo. Lho bakal karepe kaya kowe. Jadi Pak, kalau bahasa Jawa itu detail sehingga satu kata bisa menjelaskan seluruhnya. Kalau bahasa Inggris dan bahasa lain banyak sekali, satu fakta harus dijelaskan dengan berpuluh-puluh kata. Misalnya rice itu kan orang cetha kuwi beras po pari po menir po sego po ora cetha. Jadi mereka itu memang terbelakang, oke ya? Mereka terbelakang. Oke. Nah, kita sudah lebih cerah duluan. Kalau kita jelas iki gabah. Iki sego pero, iki sego gosong gitu. Cerah. Oke. So, what is the decision? She's gonna sing someone like you. Someone like you. Yeah. Apa ngomong bahasa Inggris sama ayah? Oke. Oh ya. Tepuk tangan untuk Mbak Salam. Tepuk tangan untuk Mbak Salam. Someone like you. Oke. Sekarang saya tanya. Emang manusia ada kategorinya? Setahu saya Adam adalah makhluk yang ditentukan oleh Allah di mana seluruh unsur jagat raya termasuk unsur malaikat, unsur setan, iblis, unsur apa saja ada pada diri Adam, begitu lengkapnya.
sehingga tidak mungkin ada ini manusia liberal, ini manusia konservatif, kan tidak ada. Di dalam diri manusia ada liberalitasnya, ada konservatismenya, itu di dalam diri manusia ada kakunya, ada lemesnya, ngerti ya? Nek wayai lemes, nek wayai kaku lah. Orang kayak golongan kaku harus tenan piye le celonoan guyu mulane gue sarungan toh. Nek nguyu ngene iki sret. Jadi tidak ada. Jadi Anda tolong jangan termakan oleh kategorisasi modern yang memang dipakai oleh para perekayasa untuk menjebak Anda. Tidak ada. Muhammadiyah, NU itu bukan itu tujuannya sama, yaitu membangun umat Islam Indonesia menjadi umat yang berwatak Muhammad, podo-podo. Jadi tujuannya sama, NU Muhammadiyah, cuman beda metodenya. Podo-podo telone yang siji gawe gedhok, siji gawe keripik, kan begitu. Nah keripik karo gedhok rasa kerengan, podo-podo telone kok. Kan begitu. Nah sekarang kan wong do mempertahankan telo, mempertahankan keripik, mempertahankan apa? Gedhok, mempertahankan keripik, akhirnya kerengan deh, padahal podo-podo telane. Nah jadi teman-teman Kiai Kanjeng ini juga tidak mau terikat. Nek wayai jazz ya jazz. Kemarin mereka baru pentas jazz 7 langit Pak. Ben diarani tahu nang langit sop itu loh Pak. Enggak ya gitu. Ada nggak nomor jazz yang nanti bisa dibawakan satu? Tolong difikirkan. Mereka juga pernah mereka diabadikan, ini demungnya Kiai Kanjeng diabadikan di Napoli, di pusat musik klasik dunia, di konservatorio di Napoli setelah pementasan di sana. Jadi di Itali Kiai Kanjeng adalah grup orkestra klasik, maestronya adalah Man. Jadi saya di Itali dipanggil maestro, ngono kae. Maestro, aku maestro. Mongko ra iso nuthuk, ra iso gitar, ra iso apa-apa. Njur aku dikongkon nggawe orkestra, mereka ngumpulin pemusik-pemusik se-Roma untuk saya apa ngono kae? Jadi konduktor. Ra iso aku, gitu loh. Saya cuman bisanya ngene kowe apike marung wae. Kowe apike guru. Kowe apike kere, kowe apike ngojek. Nah itu harus kok do moro nang aku kabeh ya. Kok aku meng bengi iki meng duwe siji, ketoke kowe apike kere wae. Itu ya teman-teman sekalian. Jadi kita jangan terjebak. Manusia itu lengkap. Ahsani takwim. Meskipun kalau salah manajemen tsumma radatnahu asfala safilin. Jadi di dalam diriku ada NU, di dalam diriku ada Muhammadiyah, di dalam diriku ada pemahaman Syiah bahkan. Aku ngerti kenapa kok Syiah kaya ngono kae, tak coba tak apresiasi. Ning aku dudu wong Syiah. Gitu loh. Wong saiki wong korupsi we tak SMS kok. Selamat ya ngono aku. Ditangkep lho Mas. Selamat ya ngono Pak aku Pak. Ada teman kita yang ahli hukum yang terkenal itu ketangkep basah ketika disogok, tak ucapkan selamat. Congratulations. Misodai kurang ajar, saya ditangkap Cak Nun bilang selamat. Lu selamat, Anda sedang menjalankan kebenaran. Kebenaran piye? Loh, orang salah dihukum sama dengan benar. Orang salah tidak ditangkap sama dengan salah pangkat 2. Matematikanya begitu, bener nggak Pak? Jadi saya ucapkan begitu seorang koruptor ditangkap, saya ucapkan mabruk, mabruk. Congratulations. Itu teman sekalian. Ngerti congratulations artinya? Tenane iki muhtasib iki kowe melu wae ning ndi sip kowe iki. Iki pegawai percetakan tekan kene iki kowe mau nganggo apa kowe mau? Ngebis. Kendaraanmu kayak banget ya. Kowe bos anggur ngene leren. Wah, top tenan. Nah Pak Rektor kan ming siji mobilnya muhtasib iki sak kutha mobil dhek angger ngene. Moro. Ya nasib ya. Top muhtasib. Nganti becak-becake lho. Moro kabeh. Muhtasib kok jenenge muhtasib, orang yang menghitung. Yahtasibu ihtisaban, muhtasib ya. Oke.
satu nomor, kemudian saya mohon bapak-bapak maju, satu nomor Masjid Darumi tapi dengan versi Kiai Kanjeng, and then we want you to sit together on the stage. You understand? Berarti tuang Maya, nek Maya jawabnya cetok. Maya itu punya jargon sendiri. Kalau di Jakarta kan Ustadz jargonnya jamaah, ngono kae. Nek Maya Pak jargone. Ya? Iki mirip, aku mirip Ustadz Maulana kowe. Mirip kowe. Ya, nek orang Maya Pak tak tanya understand? Ten, ngono kuwi Pak. Ten. Oke. Namanya Imam Maulana Fatawi mulai hari ini. Pak, ora rabi-rabi Pak mesake Pak. Liyane wis do ndek anak iki urung dhewe Pak, mbok doleke mahasiswa sing Takon prihatin enggak dengan semacam itu? Wah, prihatin banget Pak. Prihatin banget karena wah itu oke masalahnya Pak, tapi saya nggak ingin ngerasani siapa-siapa. Ning sing penting ini aja dadi cah cilik. Semua sekarang membuat Anda jadi anak kecil. Begitu Anda ketemu kamera, wis kamera ning ngarepku. Kecuali ada TV ya. Jadi anak cilik apa ya Pak? Saiki semua kehilangan kedewasaan, tidak ngerti martabat. Bayangin mantan ketua Mahkamah Konstitusi gelem dodolan jamu. Bejo. Pemimpin harus bejo, coba aku. Nggak dosa Pak, nggak melanggar hukum, neng ora pantes. Nggih mboten Pak. Nah, pepantes ini hilang. Menteri barang. Dan tidak ada etika. Nek kowe wis dodolan jamu aja dodolan ideologi. Nek kowe wis ideologi A, ya saiki ora bar ngiklan Yamaha njur ngiklan Honda kok. Jadi ning kene iki kemunafikan itu makanan sehari-hari, tapi ndak usah kita rasani lah wis kuwi wis dudu urusane awake dhewe. Innahum yakiduna kaita wa akidu kaita famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Itu sudah milik Allah urusannya, dan Anda sekarang yang penting Anda melakukan pencerahan atas diri Anda masing-masing. Muhammadiyah meneruskan kecerahan-kecerahannya untuk umatnya dan terus berijtihad dan terus memberi contoh uswatun hasanah kepada seluruh masyarakat Indonesia. Ngono wae. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mohon kepada Bapak Rektor dan siapa yang direkomendasi untuk ikut maju bersama-sama ke sini Pak. Nyun sewu Pak, tepuk tangan semua teman-teman sekalian supaya lengkap. Monggo agak sebelah sana barangkali Pak supaya seimbang sampean di sana. Vokalis ora apa-apa rada maju ora apa-apa. Monggo wonten mriku Pak, wonten mriku. Nggih, nggih. Supaya ada keseimbangan gender. Apa iku? Untuk menghormati Bapak Rektor saya pakai peci. Pak Rektor dan Bapak-bapak yang lain, Bapak Wakil Rektor, untuk bahan saja nerusin dari lagu yang tadi Pak ya. Ini lagu ini nanti lagu kalimah milik Masjid Darumi, ada dua versi di Kiai Kanjeng, yang satu dibawakan seperti aslinya tapi vokalisnya adalah Mbak Yuli yang sekarang tidak bisa datang dari Jombang. Terus ini tadi versi Kiai Kanjeng yang agak di westernisasikan, agak dibaratkan supaya lagu dari Libanon bisa didengarkan secara enak oleh telinganya orang barat, karena Kiai Kanjeng ini membawa ulang-alik semua kemungkinan budaya di seluruh dunia. Lagu ini pernah dibawakan di dua tempat minimum yang monumental. Jadi ketika Paus Johannes Paulus II meninggal, semua pentas dilarang, sepak bola stop, kecuali Kiai Kanjeng diminta oleh Wali Kota Roma untuk membuat pementasan menghormati meninggalnya Paus Johannes Paulus II. Banyak sejumlah teman Islam juga marah, Pak lu kok malah nyambut, kok malah melu nyengkuyung wafatnya Paus Johannes Paulus II. Terus saya berkatakan ojo meneh kok Paus menungso walang we tak hormati ya ngono. Walang kekek, walang hijau, walang kayu, apa tak hormati. Dan waktu saya menguburkan walangnya aku ya khusuk tenan. Kemudian karena pentas di Roma, di Vatikan, ada seorang wali kota dari daerah Italia yang lain yaitu Teramo, langsung mengundang Kiai Kanjeng 2 hari kemudian diangkut ke Teramo dan mendengarkan lagu ini. Terus wali kota Teramo berceramah cukup panjang, hampir 1 jam, karena melihat fenomena bahwa di musik Kiai Kanjeng ini semua unsur dunia diangkut
tapi di dalam kebaikan. Jadi kayu tidak pernah salah, logam tidak pernah salah, nada tidak pernah salah. Tidak ada nada Islam, tidak ada nada Kristen, yang ada adalah nada. Yang penting dia dijadikan manfaat atau tidak. Maka Wali Kota Teramo bercerita sangat panjang mengenai kemungkinan kebudayaan dunia yang akan datang yang mengacu kepada ideologi aransemennya Kiai Kanjeng, dan kemudian terulang di London ketika Gordon Brown waktu itu menjelang jadi Perdana Menteri mendengarkan musik ini tadi juga kemudian ngomong hampir sama. Beliau mengatakan dunia yang akan datang saya kira sudah jelas acuannya, yaitu seperti musik Kiai Kanjeng. Di Kiai Kanjeng ini Pak, ya Allah, ini manusianya ya macam-macam, alirannya ya macam-macam, ini alat musiknya juga macam-macam, dan semua coba dipadukan menjadi satu. Alamin. Kalau Mas Imam itu yang Imam Maulana ini NO, Mas Islami NO, Zainul NO, Doni PDIP, Mas Nevi Muhammadiyah. Jadi ibunya Mas Nevi ini pimpinan Kiai Kanjeng. Mas Nevi ini adalah aktivis Muhammadiyah. Ibu beliau dulu adalah almarhumah, adalah ketua Aisyah di daerah di Powinatan ya Nev ya. Dan Ibu Aisyah itu memberi sumbangan kepada Kiai Kanjeng satu lagu yang judulnya Do Gusti, terjemahan dari Ihdinas Shiratal Mustaqim. Semua teman-teman yang biasa melihat Kiai Kanjeng pasti sudah hafal Do Gusti ya. Do Gusti mugi paringo ing margi kaleresan, ya semua sudah hafal. Nanti kita bawakan tapi dengan agak swing sedikit gitu ya. Jadi Jawa neng gaya gitu ya. Nah Pak Rektor, itu kira-kira sekedar pengantar. Mudah-mudahan Muhammadiyah makin menemukan perannya, jumlah anggota yang begitu besar. Itu beda dengan partai. Nyun sewu Pak Rektor, kalau partai itu tidak punya anggota Pak, mereka hanya punya konstituen, dan konstituen itu sebenarnya sifat ekonomi pasar. Jadi orang yang pendukung PDIP itu bukan anggota PDIP, mereka cuma simpatisan PDIP atau konstituen, dan itu sifatnya adalah market. Kalau Muhammadiyah bukan market, bukan nomor satu ekonomi, meskipun mereka juga berjuang di wilayah ekonomi. Tetapi Muhammadiyah punya anggota yang jelas. Saya Pak pernah punya kartu anggota IPM, saya pernah jadi ketua IPM. Saya ketua IPM Ranting SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Sekretaris saya namanya Muhammad Busro Mukodas. Mulai nganti saiki kudu taat karo aku. Awas we, aku ketua, kowe mung sekretaris kok gitu ya. Terus saya pernah punya juga kartu identitas pemuda Muhammadiyah di Jombang. Jadi aku karo Muhammadiyah iki, bapak saya, ibu saya pendiri Muhammadiyah di Jombang Timur. Jadi aku aktivis Muhammadiyah neng ya terbangan. Wong terbangan neng nabuh terbang, mbak neng nabuh terbang. Itu loh. Wong terbangan kok ora entuk, sing ora entuk iki terbangan tengah-tengah salat. Ngimami diterbangi. Maliki Yaumiddin plaku takbul, itu enggak boleh. Gitu ya. Pak Rektor, saya monggo saya persilakan sebebas-bebasnya merespon, dan juga saya siap untuk diperintah dalam hari ini sampai jam berapapun. Saya sami'na wa ata'na, karena ad-dhaifu kal mayit, tamu itu seperti mayat, diangkut mau, tidak diangkut mau, dikai ngombe gelem, ditukokke timlo apa meneh ya. Nah, piturute nyun sewu Pak Rektor. Kula kenapa gini? Cak MH ini luar biasa ya. Saya tanya, Cak, latihannya untuk seperti ini bagaimana? Kan temannya ada yang di Jombang ada. Ini sudah ibarat apa itu Pak Bambang? Ibarat mereka itu sudah apa itu lanyah ya. Terus saya bilang, itu memang pemain ketoprak itu saya lihat apa itu kalau sudah apa itu bertahun-tahun dia improvisasi sedemikian rupa ya. Ini tadi saya buktikan salam ini ditarik spontan ya, tetapi perpaduannya walaupun spontan itu menurut saya luar biasa.
penampilan malam ini menurut saya sangat berkualitas. Setuju mboten? Ngaten nggak Nun? Namun ngoten Pak, nggih. Jadi diteruskan Bapak yang lain dulu barangkali nyun sewu. Saya tak nyedak wae. Monggo Pak, saya nyedak aja supaya akrab kita Pak ya. Oh ya. Ini kalau dari lagunya tadi berarti mayoritas di sini memang musiknya musik Melayu. Tadi kan kalau syairnya tadi, aku mau bicara soal musik. Teng 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 teng. Tentu saja bagi penggemar musik gitu. Teng 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 gitu kan. Yang sebenarnya itu di mana-mana di atas dunia banyak orang bermain musik. Kemudian nih, musik yang kami perdengarkan, musik yang berirama Melayu. Siapa suka mari dengarkan, yang tak suka boleh berlalu. Nggak ada yang berlalu. Berarti semua itu suka musik Melayu. Itu. Ini berarti kita ulang lagunya Pak sampai nyanyi. Ayo apale, aku dhewe apale, beliau apale. Nah ini nanti ada satu lagu Mas Imam bersama beliau berdua gitu ya. Tapi jangan lagu itu, kita cari lagu lain. Setetes Erina. Setetes Erina Mam. Iso Mam. Kayak kandungnya rung iso. Haram. Haram. Oke, haram. Oke. Gelandangan. Langsung sekarang atau Bapak beliau dulu mau bicara dulu ya. Setelah itu kita bawakan haram. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk grup Kiai Kanjeng, saya termasuk suka klik channel di Adi TV hampir setiap malam. Jadi sambil liar-liar itu selalu mengikuti, dan saya suka menyanyikan lagu Cak Nun yang Tombo Hati itu nanti kalau ada kesempatan. Terima kasih. Oke, nanti kita bawakan bersama-sama Tombo Hati. Pak, Tombo Hati ada banyak versi dan sudah kita terjemahkan ke berbagai bahasa, termasuk bahasa Turki, termasuk bahasa Arab dan sebagainya. Nanti saya ingin bawakan yang bahasa dari mertua saya Pak, yaitu bahasa Minang, karena Mbak Via itu belasteran Jawa Kolopaking dengan Minang atau Padang. Ibunya Padang, bapaknya Kolopaking. Kolopaking itu dari kata kolopo aking, jadi kelapa tua, kelapa yang sudah berkualitas yang gitu. Kelopo aking. Kelopo aking itu turunannya Ki Ageng Mangir yang dulu Ki Ageng Maringwonoboyo II yang diduduk Panembahan Senopati ning kuwi jaman biyen ra apa-apa, nek saiki tak duduk genti kan gitu kan. Ning ora ketemu aja wis piye. Saya terima kasih untuk Pak Rektor ya. Musik itu tidak mungkin musik itu kita hindari Pak. Makanya kita juga bukan pemusik, kita ini hanya membangun kembali sesuatu yang posisinya subhat di dalam diri manusia, karena orang menjalankan agama tanpa kesadaran kebudayaan. Rumangsane musik ora penting lah, kowe ngimami ora nggo musik piye carane. Makanya saya ngimami saja, saya kasih fenomena macam-macam. Ono ngimami nganggo lagu Jawa, ono ngimami lagu nganggo Sunda, ngimami lagu nek Jepang mirip Sunda, nek Cina mirip Jawa, sama Pak, notasinya sama gitu. Sing angel ki ngimami nganggo notasi Inggris, notasi Barat, itu angel banget. Lagu Barat itu memang sukar untuk sampai ke Allah, karena nadanya angel. Misalnya lagu apa, misalnya tadi lagu apa Mbak Fia tadi, lagu Barat, la 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 le la le la le Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin. Angel. Apa meneh sing lagu Barat sing Indonesia tanah airku, lagu Barat Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wes angel banget ngimami aku kuwi.
Kuwi kaya bagi biyen Bengawan lori wayatmu sangel banget. Terus nih Bu, terus Bu, kita dengarkan lagu Haram bersama-sama ya Bu ya, oleh Mas Imam sama Pak Wahyudin, Profesor Wahyudin. Bul apal lagu dangdut, profesor apal-apal lagu dangdut piye ceritane iki? Piye to kuwi? Wajan aku sing ora profesor apal malah profesor apal dipek dhewe kabeh iki, Pak. Wis alhamdulillah. Tepuk tangan untuk beliau sama Mas Imam. Yo. Pak, waktunya masih panjang, saya kira harus direncanakan satu nomor lagi. Kita jangan sampai melewatkan sesuatu tanpa ilmu yang benar. Jadi tadi ada kalimatnya Pak Haji Omai Rama itu, kenapa yang asik-asik diharamkan. Ini karpe apik ning kalau Anda mempelajari psikologi fikih, psikologi usul fikih, psikologi agama, ini kita harus hati-hati. Jadi kata asyik itu dari bahasa Arab asyik, manusianya asyik. Asyik itu kenikmatan rohaniyah ketika engkau mendekatkan diri kepada Allah, entah dengan wiritan, entah dengan apa, tapi Anda merasakan yang namanya asyik. Jadi kata-kata dari budaya, padahal asyik itu artinya vertikal, asyik. Jadi misalnya Anda wiritan, asyik. Nggak harus wiritan sih, Anda macul tenanan guys, dan mensyukuri ada tanah, mensyukuri bisa kerja, itu juga sebuah asyik. Orang bertemu dengan Allah tidak hanya melalui ibadah. Dengan ibadah mahdhah Anda ketemu Allah, dengan rajin belajar Anda ketemu Allah, dengan tekun melakukan sesuatu Anda ketemu Allah. Kan kadang-kadang Allah menemui hambanya melalui bencana, melalui kecelakaan, melalui gempa, melalui apa saja. Itu caranya Allah supaya Anda tahu bahwa jangan dipikir setelah Anda mati terus mati. Anda coba baca Al-Quran bahwa Allah itu mengatakan bagaimana kalian bisa kafir kepada aku padahal dulunya kamu mati. Nah kalau dibilang dulunya kamu mati berarti sebelum mati itu kan hidup. Allah mengatakan padahal dulunya kamu mati, kemudian aku hidupkan kembali, kemudian aku matikan dan aku hidupkan kembali. Ya aku aja dadi memedi, tak dudu carane ben ora dadi memedi atau dadi jerangkong ning dadi ngewangi lah, ngewangi yang urung tuntas kok ewangi meneh. Ini jangan dibilang syirik dulu, jangan dibilang bid'ah dulu, karena salah satu cita-citamu kan dipanggihi Kanjeng Nabi nggih mboten. Salat terus Kanjeng Nabi ngetok apik ora kuwi? Sunan Kalijaga ngetok Kyai Haji Ahmad Dahlan manggi kuwi apik ta kuwi? Nah itu peristiwa apa? Itu kan peristiwa frekuensi, peristiwa gelombang, dan Anda tidak usah kagum. Kalau itu kelenek berarti SMS juga ampuh Pak ya. Tekan kono langsung gitu. Zainul ini membayangkan telegram gue lewat listrik ya loh. Kertasnya lewat listrik loh. Kok bisa cepet banget? Ini tenanan gue. Nah sekarang kan Anda tahu itu lewat lagi. Ada yang lebih gaib dari itu. Nah jadi kata isyik ini kalau bisa kita pahami. Jadi kalau ngomong psikologi ya, kalau Anda suka melakukan sesuatu, nggak usah disuruh, Anda pasti melakukan. Kalau Allah mewajibkan, itu hakikatnya Allah tahu sebenarnya kamu tidak suka. Karena gunanya kewajiban puasa, nek gue seneng. Nek gue seneng puasa untuk apa diwajibkan? Oh, gue seneng puasa kok. Jadi Anda seneng puasa apa enggak? Ayo ngaku. Enggak seneng Pak? Upama sekarang Allah, wahai umat manusia, aku bebaskan kalian tidak perlu sholat 5 waktu. Kowe gelo apa seneng? Ayo Pak, gelo apa seneng? Gelo apa seneng? Alah, nek langit ana tulisan, mulai hari ini tidak wajib sholat 5 waktu. Lu kira-kira kowe ngomong Masya Allah apa Alhamdulillah? Duh, Pak, aslinya rasa seneng sholat Pak. Maka sholat diwajibkan. Jangan sedih, jangan merasa buruk. Justru karena Anda tidak suka tapi Anda ikhlas melakukannya, maka engkau mendapat kemuliaan. Betul enggak? Itulah sebabnya sedekah lebih tinggi daripada zakat. Zakat ya mesti wae kok lakoni wong dikongkon kok diwajibke. Nek sedekah ora wajib.
Neng kowe gelem nglakoni berarti dhuwur derajatmu. Tadi siang Pak Rektor, saya dari KC jam 4 pagi Jakarta, saya terbang ke Jogja, mendarat jam 6:04, saya langsung mandi di rumah, terus saya ke walimahan seorang pengantin yang putri tidak punya tangan. Jadi ming pundak tok sak pengisor ngene iki sikile ya ming cilik. Jadi yang luar biasa calon suaminya, Pak. Gelem ngeradi bocah orang duwe tangan. Jadi bendino dhek kudu melayani bojone. Bayangke. Mam, ngono wae mam kowe, Mam. Imam. Wah, mulia tenan, Mam. Mulia tenan. Jadi tidak punya tangan, Pak. Jadi saya tadi, ya Allah, dahsyat laki-laki. Calanane ganteng, dhuwur, necis. Sing wedok orang duwe tangan, jadi ra iso apa-apa kae. Ana sing wani kowe. Saya tidak berani saya mengambil keputusan seperti itu. Jadi dia luar biasa mulia. Nah, kan dia tidak wajib mengawini anak itu, tapi dia rela mengawini sehingga dia tinggi derajatnya di hadapan Allah. Jadi kalau engkau tidak suka puasa tapi engkau ikhlas berpuasa, maka Allah memberimu derajat yang tinggi. Engkau tidak suka sholat, saiki sholat itu cepet Pak. Wah cepet banget ya. Dan semua orang jadi imam semua sekarang. Bisa jadi imam karena setelah Al-Fatihah cukup satu ayat Pak. Nah mereka menghafalkan Nun, Yasin, Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Qaf, Alif Lam Mim Ra, Kaf Ha Ya. Satu cukup gak terawih Pak. Waladhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nun, Allahu Akbar. Yes. Jadi rakaat cepet ya Pak. Gitu. Nah, caca saiki ngono kuwi sembayange. Saya kalau sholat terawih milih yang panjang-panjang. Sing wong itu kae. Supaya aku berlatih keikhlasan. Soalnya nek sembayang suwe wah Alif Lam Mim Dzalikal Kitabul Dawa iki. Waduh Al-Baqarah iki waduh. Alladzina yu'minuna bil wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Walah dawa iki. Wah diteruske meneh. Dadi ning kene iki sok ae. Lah terus meneh. Lah. Waduh masyaallah. Kuwi rakaat pertama isih masyaallah Mas. Rakaat kedua loh Ali Imran. Wah. Wis mulai iki ati iki wis ora iso mempertahankan kalimat thayyibah. Asemi wah ning jero ati. Karo rakaat kedua asem wah. Gitu ya. Gitu kan? Rakaat ketiga. Nah, saya cari imam yang panjang-panjang untuk mempertahankan ojo nganti kewetu saka hatiku kata-kata yang seperti itu. Wah, jadi perang kayak gitu. Nah, Anda jangan golek imam sing cepet. Timbane kowe ming sembayang karo ngono kuwi to. Atimu ngono kuwi. Itu saya kan sering cerita mengenai sholat seperti itu kan. Saya imam itu kan macam nek Muhammadiyah tertib, nek NU kan imamnya macam-macam Pak. Nang pesantren ya Allah, Kiai NU cirine apa? Berapapun usianya iki mesti watuk. Ngono kae, iki mesti NU. Nek Muhammadiyah ra ono sing watuk-watuk. Ngono kae. Terus mlakune mesti ngene iki. Kuwi Kiai NU biasane. Mbok umur 6 likur wis ngono kuwi deh. Ngono kuwi. Aja nesu iki aku mung geguyon ning ya tenan ngono kuwi. Ya. Oh nek Muhammadiyah piye ya lali aku. Ya Muhammadiyah itu kan tertib ya, konsekuen kepada Allah itu. Jadi kalau nggak khusyuk betul tidak bisa mulai sholat. Allah. Wah gagal ya. Allah. Suwe ya Mas. Jadi untuk kayak diesel kayak loh. Sus Allah. Bah. Begitu terus bari ngebar. Jadi sing kene kesebut yes. Nah, iki Muhammadiyah. Ora apa guyon ngene, nek ora guyon ngene apa gunane wong urip ning donya ya ta? Nek ora iso guyon kok ning swarga kono wae. Wong aku iki ya tak baleni ceritane aku diimami Kiai NU Pak.
Kuwi ngimam iki saking cedhake karo bedane sama Muhammadiyah sama Allah masih birokratis. Isih kaya ngadep rektor kae isih. Wis serem ngono kae formal. Nek NU kan sama Allah itu sudah konco lawas. Friend. Dari sembayangi santai Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal Maliki yaumiddin. Iya was santai banget kae, Pak. Kuwi lali nggawa handphone, Pak. Imame lali nggawa handphone. Tur lali ora di silent, Pak. Jadi ketika tahiyat ngene iki jupuk ganteni tangan kiwa. Ono iki memang nyenengke tenan. Nyenengke malaikat lo diganteni tangan kiwa. Ono ini ngene. Aneh Solo iki alirane ya macam-macam, ana sing at-tahiyat. Engko at-tahiyat sik berapa sudutnya? Berapa derajat? Ana sing ngene iki lek berarti berapa ini? 90 derajat. Ada yang 110. 120. Wah, iki penuh semangat iki. At-tahiyatul ngene. Ana meneh at-tahiyat meneng asyhadu alla ilaha illallah Muhammadar Rasulullah ngene. Ana meneh Pak at-tahiyatu lillah ngene. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ana meneh sing saka awal asyhadu alla ilaha illallah ya Pak. At-tahiyatu ngene terus. Ngene kaya ular kobra. Wah. Lho ngono ki kerengan to coba. Lah kowe nek ketemu manten mawawan ra duwe tangan ki njur le tahiyat piye? Jadi saya ngurusin yang nggak punya driji wae. Ono pas sing ora nganggo ngene Pak ra duwe driji ya. Apa diganteni ngene? Ayo. Saya tak di sini aja deh. Di sini merasa berjarak. Kalau di sini kan iso kaya cah melonjo kayak lo. Oke, bismillah. Saya nyicil ini Mbak Fia, 2 lagu ya Mbak Fia ya, tolong dirunding. Di sini ada mahasiswi Libanon katanya Pak. Jordan. Man ismuha, masmuha. Tafadhali ilal amam. Tafadhal hunak. Ini beliau katanya pinter nyanyi. Kalau gitu yang agak deket-deket ke Jordan ya, saya minta Mas Zainul sama tak bantuin dikit-dikit Mas Zainul sama Mbak Fia sama saya untuk supaya Anda tahu bahwa aslinya saya itu seorang penyanyi rock dulu ya, cuman ya enak lah mau diterus-terusin terus gak enak lah enggak. Nanti kita terusin omong-omong tadi ya, saya tidak akan memberi pengetahuan kepada Anda, saya cuma goda-goda Anda supaya pikirannya gelisah ben rasa turu njur stres wae mbak ngangel-angel ati mbane kowe urip tenang ning ra cetha ya toh mending berjuang ora berhasil stres mati wah mlebu swarga nek mlebu. Mbak Fia bisa ditanya in English. Interview. Sir. As kabel nyangkut di sepatu. Oke, saya rasa semua namanya udah tahu ya Pak ya. Kalau sini, oh belum toh? Oh sorry. Yes, begini. Dia mau tanya dia. They ask your name. What is your name? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salam. Nggak perlu saya translate ke Inggris ya Pak? Nggak perlu, ya oke. Just sedikit, betul. What do you want to ask me more? Mau tanya apa lagi katanya? Saya dari Yordania, Jordan. Aku belajar di sini, teknik kimia, semester 3. Apa lagi?
Apalagi, oke. Nyanyi apa? Tahu Grenade? Mahasiswa Mas, grenade. Bruno Mars, Grenade. Bisa Mas? Bisa nggak? Maybe, I think they don't know grenades because just sing it, they- you just sing it. No, it's because their age is around 40, so they don't hear for the the new one. Yeah. You how old? Oh, my 48. My age is 40. In my 40, my age 40, my age. So they don't know the latest one. So It's okay, I guess. Yeah, I'm from the birthday of Solo. You mean you're Tolong lucky, jangan you mean? ada konspirasi kemakmuran di antara Anda. Saya itu That's just menimbulkan joking because kontroversi some of them- hatiku. well, you know. She knows. She knows Konspirasi. conspiration. Oh, Taunya tahu Vicky maksudnya dia tahu Vicky, you know Vicky things ya, oke. Kapan-kapan ke Jogja kita ngobrol sama Tony Blank. Ya. Salam. Your name is Salam. Kalau di Jawa salam itu tukang cukur. Misal ruwet kayak di Jawa estetika salam itu untuk laki-laki, tapi di sana kata iman di sini untuk laki-laki, kalau di sana iman untuk perempuan. Gitu. Di sana karjo perempuan, sini karjo laki-laki. Stay relax there ya. Julu sunak ya. Someone like you. Tapi before that, someone like you. Wah. Maksudnya someone like you artinya apa, Mas? Orang gaya gue. Bahasa Inggris ora cetha iki maksudnya kaya apa seneng? Nek kaya, nek seneng apa? Like juga toh? Ora cetha toh kuwi. Bahasa piye kuwi? Someone like you kono, oh kayak seneng aku toh, ngono toh njo. Lho padahal karepe kaya kowe. Jadi Pak, kalau bahasa Jawa itu detail sehingga satu kata bisa menjelaskan seluruhnya. Kalau bahasa Inggris dan bahasa lain banyak sekali, satu fakta harus dijelaskan dengan berpuluh-puluh kata. Misalnya rice itu kan orang cedok kuwi beras po pari po menir po sego po ora cedok. Jadi mereka itu memang terbelakang, oke ya? Mereka terbelakang. Oke. Nah, kita sudah lebih cerah duluan. Kalau kita jelas iki gabah. Iki sego pero, iki sego gosong gitu cerah. Oke. So, what is the decision? She's gonna sing someone like you. Someone- Someone someone like you. Yeah. Aku ngomong bahasa Inggris sama ayah. Oke. Oh, ya, Tepuk aku- tangan untuk Mbak Salam. Tepuk tangan untuk Mbak Salam. Someone like you. Oke. Gitu loh teman-teman sekalian. Jadi hidup itu begitu luasnya, maka hatimu juga harus luas, lebih luas dari kehidupan. Pikiranmu harus lebih luas dari kehidupan. Kan gitu. Ya imamku ini Pak. Aku mending burine lu. Imam kok kukur-kukur. Malik yaumiddin. Jadi selama sholat ini saya gumun sama imamnya dan dia nggak inget Tuhan sama sekali. Telung rekaat maghrib ini konsentrasi saya ngono kae karo ngene iki. Jadi nggak inget Allah sama sekali saya. Jadi begitu tahiyat terakhir saya bilang sama Allah, ya Allah mohon maaf aku tadi nggak inget engkau karena saya kagum sama imam ini. Jadi pasti sholatku tidak sah ini ya Allah. Jadi nanti insya Allah saya tak toleran dulu sama imam ini sampai selesai salam-salam. Nanti saya akan cari musola lain supaya tidak menyinggung perasaannya. Saya akan sholat maghrib lagi. Begitu assalamualaikum, assalamualaikum. Aku baru ngomong nungguin nang Gusti Allah. Assalamualaikum, assalamualaikum. Terus noleh. Wong iki noleh nang aku Pak. Gusti Allah ra rewel kok kowe rewel men to ya.
Melayu aku Pak. Wah, ngerti loh. Masya Allah. Gitu teman-teman sekalian. Itu syarah, itu menjelaskan sesuatu, menguraikan sesuatu, memastikan, meneguhkan sesuatu. Bahasa Jawanya maneges, ya, majelis maneges itu. Yang sini tajdid, memperbarui. Padi diperbarui menjadi gabah, gabah diperbarui menjadi beras, beras diperbarui menjadi nasi, nasi diperbarui menjadi sego goreng, sego goreng diperbarui menjadi wes sak terusé gitu ya. Masya Allah, Masya Allah. Itu namanya isyik Pak, isyik. Itu yang namanya beliau jadi orang yang asyik, orang yang menikmati perjalanan ke dalam dirinya, dan di pusat dirinya itu terdapat Allah, di mana Allah dan engkau sudah seperti cembung dan cekung, tidak jelas mana cembung mana cekungnya. Itu namanya sudah nyawiji, atau bahasa Arabnya namanya tauhid. Salah satu prinsip Islam seperti kita katakan adalah ya ayyuhalladzina ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Jadi Kiai Kanjeng menampung semua fenomena dengan batasan wajib haram ya yang jelas. Jadi semua bermanfaat sepanjang tidak melanggar syariat Allah. Jadi apa saja tidak ada yang sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Jadi ada lagu-lagu yang seperti ini, tapi jangan lantas menjadi orang barat. Ada lagu-lagu Arab, jangan menjadi orang Arab. Anda tetap orang Solo, Anda tetap orang Jogja, Anda tetap orang Jawa. Anda adalah orang Indonesia Jawa. Yang sebelah sana ada Indonesia Pekalongan, ada Indonesia Madura. Tapi jadi jangan, meskipun Anda orang Indonesia, jangan hilang Pekalongannya, jangan hilang Maduranya. Sebab kalau hilang Pekalongannya, hilang Jawa Sundanya, maka Indonesia menjadi tidak ada. Karena gado-gado itu terdiri dari unsur-unsur makanan yang masing-masing makanan itu memiliki kualitas yang bisa dipertanggungjawabkan sehingga gado-gadonya jadi enak. Maka ada lagu barat gini, saya selingi sebelum kita akhiri. Aku njaluk sih. Oke, menjelang jam 00 Pak Rektor tadi mengatakan sekitar jam 12 lah. Sekarang kita masih punya waktu sedikit. Saya ingin membuka saja. Tadi saya menjanjikan An-Nur ayat 35. Itu tafsirnya bisa sedikit, bisa banyak, bisa pendek, bisa panjang. Tapi sepanjang yang saya tafsirkan, Anda amati di situ manajemen yang sudah disediakan oleh Allah untuk supaya manusia mengatur dirinya dan peradabannya. Kalau ada kata miskat, itu berarti seluruh badan Anda, atau kalau negara, seluruh institusi negara Anda. Kalau ada kata misbah, itu adalah hati. Kalau ada zujajah, itu artinya adalah akal, pikiran. Nanti ada manajemen adalah syarqiyati wala gharbiyah, ada yakatu zaituha yudi walau lam tamsasuna, dan seterusnya. Kalau Anda salah manajemen, maka produknya adalah setan. Karena kalau iblis itu ciptaan Allah, insya Allah kalau setan adalah ciptaan manusia yang tidak benar ngurus dirinya, maka Allah yuwaswisu fi sudurinas minal jinnati wanas. Maka mudah-mudahan negara kita oleh Allah dipandu untuk melakukan perubahan-perubahan mendasar. Mudah-mudahan Indonesia akan ada hijrah konstitusi, revolusi konstitusi dan hukum. Mudah-mudahan ada bedanya nanti dalam konstitusi antara negara dengan pemerintah. Nanti KPK, KY, Mahkamah Konstitusi bukan lembaga negara, bukan lembaga pemerintah yang dilantik oleh presiden, tapi lembaga negara yang dilegitimasi oleh Majelis Tinggi Permusyawaratan Rakyat. Sebab kalau KPK dilantik oleh Presiden SBY, maka KPK akan tidak punya keberanian dan kemampuan untuk mengawasi Presiden SBY, kan gitu. Jadi mohon juga di jurusan apa di sini Pak ya, Visipol atau Visip atau saya nggak tahu, mohon dipelajari kembali. Di Indonesia memang kehancurannya, kalau ada kehancuran keadaan itu antara lain disebabkan karena di sini tidak dibedakan antara negara dengan pemerintah, antara keluarga dengan rumah tangga tidak dibedakan, antara kas negara dengan kas pemerintah. Pemerintah itu
pembantu rumah tangga. Kepala keluarganya sebenarnya adalah kepala negara. Jadi kepala negara sama Perdana Menteri berbeda. Gajah Mada adalah Perdana Menteri, tapi dia bukan yang tertinggi kekuasaannya, karena segala yang dilakukan Perdana Menteri harus atas perundingan dengan kepala negara yang namanya Hayam Wuruk, kan begitu, dan seterusnya dan seterusnya. Intinya selama Indonesia masih rancu di mana pemerintah menguasai negara atas nama rakyat, maka siapapun presidennya dia akan mengalami kehancuran dan keburukan. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melahirkan Solo ini kota yang paling mendapat ujian dari Allah, teman-teman sekalian. Jogja tenang-tenang, Solo macam-macam keadaannya. Itu berarti Anda oleh Allah dianggap memiliki mental yang lebih dahsyat, memiliki potensi yang lebih dahsyat. Kalau Anda lulus ujian di Solo ini, maka Indonesia bisa Anda pimpin pada suatu hari. Begitu. Amin ya rabbal alamin. Ini saya berharap benar. Apalagi UMS ini saya sudah kenal sudah lama ya Pak ya. Saya sudah datang ke UMS sejak dahulu kala, supaya Bapak Ibu Anda belum ketemu di terminal waktu itu. Saya sudah sering ke sini, saya sudah lama sekali bergaul dengan UMS. Nah, malam ini mudah-mudahan alhamdulillah terjadi sesuatu yang Allah mengatakan sebagai liqa'un azim, atau perjumpaan yang agung. Di dalamnya terdapat mitsaqun ghalidha, atau perjanjian dan komitmen-komitmen untuk melakukan hijrah, revolusi diri, dan apapun saja yang diperlukan untuk memperbaiki Republik